Pemirsa putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan sang ayah. Lantas bagaimana masa depan Iran di tangan Mujtaba Khamenei? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dina, apa kabar Anda? Waalaikumsalam Mas Heranov, alhamdulillah baik. Baik, sebagai sosok pakar yang sempat berada di Iran begitu ya informasinya Bu. Bagaimana melihat profiling dari Mujtaba Khamenei ini Bu? Ya, yang Hmm. jelas ketika tadi ada yang diberitakan barusan mengenai bahwa dia punya kekayaan yang sangat besar, Hmm. itu umumnya kalau saya perhatikan itu dari media-media Barat ya, dan kemudian kalau kita cek sumbernya itu sumber yang anonim dan kemudian bersifat dugaan, lalu misalnya apa ya, Mhm. ini terkait dengan gitu ya, Hmm. atau diduga punya apa properti di sini atau Hmm. menurut sumber-sumber yang dekat dengan artinya tidak bisa terverifikasi sebenarnya. Tapi Hmm. kalau di dalam negeri itu saya pikir publik Iran juga melihat ya kehidupan sehari-hari para ulama Iran ini seringkali sangat sederhana memang, dan Hmm. kalau kita lihat ayahnya sendiri Ayatullah Khamenei itu tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana dan itu di dalam gang gang kecil gitu ya. Dan justru Ayatullah Khamenei sebelumnya itu betul-betul uh, tidak menginginkan anak-anaknya terlibat dan muncul ke publik karena menghindari nepotisme Mhm. sebenarnya. Jadi Ya. memang ketika dikatakan tidak banyak dikenal sebenarnya ya karena memang tidak banyak terlibat dan dilarang untuk terlibat supaya tidak ada konflik kepentingan. Tapi kalau Hmm. di kalangan para akademisi atau orang-orang yang memang belajar agama, Hmm. Ayatullah Mujtaba Khamenei ini dikenal sebagai seorang guru atau ulama yang sangat mumpuni karena ya karena kita tahu gelarnya sudah Ayatullah ya. Jadi Hmm. di Iran itu jenjang kependidikan untuk ilmu-ilmu agama ini sudah jelas tahapannya, sehingga ketika seseorang bergelar ayatullah ya berarti memang sudah pada posisi keilmuan yang tertinggi, dan dia Oke. selama ini Hmm. fokus di mengajar di hauza atau di seminari gitu ya, mengajarkan agama. Baik. Dan karena itulah tidak terlibat juga dalam urusan politik. Ya, sederhananya kalau di Nah, Indonesia tuh yang seperti terjadi gimana, Bu? setelah ayahnya meninggal, Hmm. ya, ya, yang terjadi setelah ayahnya meninggal itu kan dia dipilih ya. Jadi Hmm. bukan karena keturunan dari Ayatullah Khamenei, tapi karena ada pemilihan di antara ini majelis ahli yang berisi 88 ulama. Mhm. Nah, 88 ulama ini kan dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi ada pemilu khusus ya, selain pemilu presiden, pemilu legislatif, juga ada pemilu memilih ulama, memilih anggota Dewan Ulama yang jumlahnya 88. Nah, para ulama ini yang memilih di antara mereka sendiri dan mereka memilih Ayatullah Mujtaba ini gitu. Ya, informasinya tidak mengarah ke Mujtaba awalnya, sempat ada kandidat lain yang juga cukup kuat, dan pemilihan informasinya juga digelar secara tertutup begitu ya di tengah situasi yang cukup panas di eskalasi Timur Tengah. Ini bagaimana kemudian, suara itu tiba-tiba ke Mujtaba? Kalau Hmm. saya, ya memang kalau prosesnya tidak diberitakan ya, maksudnya ketika mereka apa, Dewan Ulama ini memilih itu Hmm. tidak ada rekaman yang kemudian dipublikasikan, Hmm. mungkin belum, tapi kalau dulu, ketika ayahnya terpilih itu ada rekamannya dan kita bisa cari dokumennya itu di media sosial itu uh, sudah tersebar ya. Artinya Hmm. dokumen atau video yang zaman dulu di tahun 1989 itu akhirnya disebar luaskan seperti apa proses pemilihan di majelis ulama ini. Oke. Tapi kalau Hmm. saya pikir uh, ketika mereka kemudian menetapkan atau memilih Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi, saya pikir ini pesan ya, pesan dari pihak Iran kepada dunia bahwa mereka akan terus melanjutkan perlawanan yang sebelumnya dirintis oleh Ayatollah Khamenei, Mhm. dan menunjukkan mereka yang sama, yaitu kebijakan resistensi terhadap
dominasi dan hegemoni dari Amerika Serikat dan melawan Israel dalam rangka untuk membantu Palestina. Ya, jauh panggang dari api nampaknya ya negosiasi yang akan terjadi dengan Amerika Serikat dan Israel. Dan jika kita melihat dari pesan yang disampaikan oleh Mujtaba ini ya, lebih mempertahankan rezim dan informasi juga semangat revolusi Islam Iran masih dipertahankan oleh Mujtaba. Lihat Hmm. situasinya, dia saat ini sedang terluka sebenarnya. Ya dalam kondisi terluka karena menjadi korban pengeboman Amerika Serikat pada momen yang sama ketika ayahnya gugur itu. Mhm. Jadi mereka ada di rumah dan itu betul-betul di rumah dan itu di tengah kota Teheran dan sedang bersama sekeluarga. Jadi yang gugur berarti di saat yang sama itu ayahnya, ibunya, istrinya, dan Mhm. anaknya dan Mhm. ada saudaranya lagi. Artinya dia betul-betul kehilangan orang-orang terdekatnya dalam waktu bersamaan. Jadi Mhm. bisa dibayangkan dalam kondisi seperti ini sulit untuk membayangkan dia akan mengambil keputusan atau langkah yang berbeda dari yang telah diambil oleh ayahnya. Artinya kebijakan luar negeri Iran akan berlanjut seperti sekarang, kebijakan yang resisten ya, yang melakukan perlawanan dan perlawanan yang terjadi hari ini, yang terjadi sejak 28 Februari itu akan berlanjut dan saya pikir eskalasinya akan semakin tinggi ya, karena Hmm. dari sisi ini ya, bahwa ini lebih mudah dan juga memiliki eee, ya bisa dibayangkan dia kehilangan sekeluarga gitu ya, keluarga Oke. terdekatnya, tentu dia Mhm. ada semangat untuk memberikan pembalasan yang lebih keras lagi. Ya, melihat komitmen rakyat Iran, masyarakat Iran ke depan ada pola hubungan yang lebih dialogis, terbuka begitu Bu, dengan negara tetangga termasuk global. Melihat komitmen rakyat Iran seperti ini, apakah bisa tetap dipertahankan di bawah kepemimpinan dari Mujtaba? Saya tidak tahu dari, indikator komitmen rakyat Iran, Hmm. ingin membuka hubungan dengan dunia luar seperti apa, tapi kalau kita Hmm. ikuti pemberitaan dari media, Iran sendiri ya, Mhm. misalnya Press TV, kemudian Oke. Mehar, Mhm. Pars News, dan lain-lain itu justru spiritnya itu justru betul-betul, ini ya, menyambut, eee eee, terpilihnya Mujtaba dan terus menginginkan adanya pembalasan gitu. Mhm. Bu, melihat dinamika yang terjadi kalau kita simak statement terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengungkapkan bahwa pendapatnya soal perang melawan Iran nampaknya lebih cepat ya, jauh lebih cepat dari perkiraan awal soal perang akan berlangsung selama 4 hingga 5 pekan. Artinya ada sinyalkah di sini Trump akan segera mengakhiri perang? Statement terbaru dari Trump? Ya, kalau Hmm. saya lihat ini, perilaku Amerika Serikat, sering berbeda ya antara yang statement dari Trump dengan kenyataan di lapangan. Trump Hmm. betul mengatakan bahwa, dia sudah jadi kan pernyataan Trump yang terbaru itu bahwa, Hmm. perang ini sudah hampir, lengkap, dia bilang, Tuntas dan gitu Iran ya? sudah kehilangan segalanya gitu Hmm. kan, dan kemungkinan perang akan cepat berakhir, tapi kan di saat yang sama, Hmm. Amerika Serikat juga terus membombardir Iran dan yang diserang adalah fasilitas, publik ya, Hmm. bahkan juga pabrik penyulingan air, artinya memang hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dihancurkan oleh Amerika, sehingga dengan situasi seperti ini, kalaupun Amerika betul menawarkan untuk gencatan senjata atau negosiasi, tapi kan tidak didukung dengan gestur yang tepat, bahkan menunjukkan hal-hal yang sebaliknya, tentu dari pihak Iran juga tidak percaya ya, Hmm. apalagi perang ini itu kan terjadi ketika perundingan sedang berlangsung di Jenewa. Oke. Artinya sudah Hmm. 2 kali Iran dikhianati Hmm. terkait negosiasi. Saya tidak, membayangkan atau sulit untuk membayangkan bahwa mau ditipu untuk kali ketiga gitu ya. Oke, tidak bisa dipegang, statement dari Trump. Bu, terakhir singkat saja, kalau juga melihat dinamika yang terjadi di tanah air per hari ini, ada situasi bahwa peningkatan status siaga satu yang dilakukan di lingkungan TNI. Bagaimana merespon hal ini? Apakah memang situasi tengah genting saat ini?
Iya, sebenarnya saya tidak memahami ya mengapa harus ada situasi siaga satu itu, dan Hmm, kemudian dikaitkan dengan isu, Iran, Amerika gitu ya. ya. Karena kan kita nggak punya kaitan langsung dengan, perang ini, Hmm, dan, situasi kalaupun kita ada yang kita rasakan dampaknya tentu dampak ekonomi, dan dampak ekonomi tentu tidak bisa diselesaikan dengan siaga satu ya, tapi justru dengan mitigasi supaya, bagaimana agar, BBM tetap lancar, harga bahan pokok tidak naik dan, ya dan hal-hal yang seperti itu gitu ya, bukan dengan, ya. eee eee, apa ya, mengerahkan tentara. Baik, semoga ini situasi akan tetap kondusif ya Bu ya, termasuk di tanah air, apalagi ini sudah panik, tidak akan terjadi panik buying juga tentunya di kemudian hari ya dengan situasi terkini di global. Terima kasih untuk waktu Anda Ibu Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Heranov, terima kasih.